Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi berjudul Periode Emas Membangun Arsitektur Otak Anak Seumur Hidup. Materi ini menjelaskan pentingnya masa awal kehidupan anak, khususnya usia bayi hingga 3 tahun, sebagai fondasi utama bagi perkembangan otak, emosi, kemampuan berpikir, serta keterampilan sosial dan motorik anak di masa depan. 3 tahun pertama kehidupan anak sering disebut sebagai periode emas. Pada masa ini, otak anak berkembang sangat cepat dan sangat peka terhadap pengalaman. Setiap sentuhan, suara, pelukan, permainan, serta respon dari orang tua menjadi bagian penting dalam membentuk fondasi perkembangan anak. Oleh karena itu, masa ini perlu dimanfaatkan dengan memberikan stimulus yang tepat, aman, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak. Pada usia dini, otak anak membentuk banyak koneksi saraf baru dengan sangat cepat. Saat lahir, volume otak bayi masih sekitar seperempat dari volume otak dewasa. Kemudian berkembang pesat hingga usia 3 tahun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari seperti melihat, mendengar, menyentuh, bergerak, bermain, dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Semakin kaya pengalaman positif yang diterima anak, maka akan semakin kuat pula dasar perkembangan otaknya. Perkembangan anak tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Perkembangan sensori membantu anak mengumpulkan informasi melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan gerak. Perkembangan motorik memberi anak kesempatan untuk mengeksplorasi dunia melalui gerakan. Sementara itu, emosi membuat anak merasa aman, berani mencoba, dan termotivasi untuk belajar. Jika salah satu aspek terhambat, maka aspek lain juga dapat ikut terpengaruh. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada anak yang lebih cepat duduk, merangkak, atau berjalan. Tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini tidak selalu berarti anak mengalami masalah. Orang tua perlu memahami rentang normal perkembangan anak dan tidak terburu-buru membandingkan anak dengan anak lain. Namun, apabila anak jauh melewati batas perkembangan tertentu, orang tua perlu melakukan konsultasi kepada tenaga profesional. Interaksi antara bayi dan orang tua dapat diibaratkan seperti permainan tenis. Bayi memberi sinyal melalui tangisan, senyuman, suara, atau gerakan. Lalu orang tua merespon dengan pelukan, tatapan, suara lembut, dan sentuhan. Pola ini disebut serve and return, yaitu respon yang hangat dan konsisten akan sangat membantu anak merasa aman, membangun kelekatan, serta memperkuat perkembangan otak dan emosi anak. Pada usia dini, anak belum mampu menenangkan dirinya sendiri secara sempurna. Ketika anak menangis, takut, atau marah, ia membutuhkan bantuan orang tua untuk merasa aman kembali. Sentuhan lembut, pelukan, suara tenang, dan kehadiran orang tua membantu anak belajar mengatur emosi. Inilah yang disebut dengan regulasi bersama. Anak belajar menjadi tenang karena orang tua terlebih dahulu memberikan rasa aman. Kecerdasan anak usia dini tidak cukup dinilai hanya dari angka IQ. Pada masa awal kehidupan, kecerdasan dapat diamati melalui minat, gaya main, respon sosial, kemampuan motorik, bahasa, emosi, dan cara anak memecahkan masalah sederhana. Penilaian
dapat dilakukan melalui observasi harian di rumah. Screening perkembangan dasar seperti KPSP di layanan kesehatan, serta pemeriksaan medis atau psikologis apabila ditemukan tanda perkembangan yang meragukan. Neuroparenting menekankan pengasuhan yang mendukung perkembangan otak anak melalui rutinitas harian. Orang tua dapat memberikan kebebasan fisik seperti tummy time, merangkak, berjalan, atau bermain aktif. Anak juga perlu mendapat pengalaman sensori seperti menyentuh berbagai tekstur, bermain air, pasir, atau benda-benda aman lainnya. Selain itu, ikatan emosi, bahasa, dan aturan penggunaan layar juga penting agar anak tumbuh seimbang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Bagi bayi, bermain bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan cara utama untuk belajar. Contohnya, bermain ciluk bak, itu akan membantu anak memahami bahwa benda atau orang tetap ada meskipun tidak terlihat. Permainan ini juga melatih perhatian, respon motorik, regulasi emosi, dan hubungan sosial. Melalui permainan sederhana ciluk bak tadi, anak belajar menunggu, tertawa, merespon, dan merasa aman bersama orang tua atau pengasuhnya. Sebagai penutup, orang tua memiliki peran besar sebagai arsitektur perkembangan anak. Masa emas tidak akan berulang, sehingga anak membutuhkan pengalaman positif sejak dini. Stimuli sensori, kebebasan bergerak, kelekatan emosi, komunikasi yang hangat, dan lingkungan yang aman, itu semua menjadi fondasi penting bagi masa depan anak. Anak tidak membutuhkan kesempurnaan, tetapi membutuhkan kehadiran orang tua yang peduli, responsif, dan penuh kasih sayang. Demikian, saya Rina Mardiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.